Ahmad disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Pripun kabari panjenenganipun? Sae. Moga-moga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Yang sama kita hormati Romo Kiai Haji Misbahul Munir beserta Ibu Nyai Hajjah Nafiah beserta para majelis guru, asatiz wal ustazah. Semoga semua kita istiqomah iman dan Islam. Amin. Bapak Kadispora yang mewakili Bapak Bupati Kampar, kalau Tuan pergi ke kali, apa tadi pantunnya? Cakep. Kalau Tuan pergi ke kali, Cakep. jangan lupa bawa peniti. Cakep. Kalau sering-sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang mengaminkan Pak Kadis. Hadir juga bersama kita Bapak Camat, hadir Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku saiki Arab dolan-dolan. Sampean Arab melu apa ora? Melu. Oke. Saiki nandi iki? Tapung Hilir. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Pulau Sumatera. Lalu kemudian kita dari Pulau Sumatera nyebrang naik ke atas melalui pelabuhan Dumai. Akhirnya kita naik ke atas 2 jam naik speed. Kita pun turun ke Malaka. Kok ke Kandis? Turun di Malaka. Udah terbayang? Sudah? Sudah. Dari Sumatera kita naik ke Malaka. Lalu kemudian kita sudah masuk Malaysia ini sekarang. Terus lagi naik ke atas dari Malaka ini. Lalu kita masuk ke namanya Patani. Di mana? Patani. Di antara ulama yang besar di Patani ini namanya Syekh Daud Al-Fatani, Mursyid Tariqat Syattariyah. Lalu kemudian dari Patani ini kita terus Thailand. Lalu kemudian dari Thailand ini kita terus melebu naik ke atas. Lalu kita masuk ke negara namanya Myanmar. Apa namanya? Myanmar. Dari Myanmar ini kita terus ke perbatasan, nama perbatasannya Rohingya. Lalu kita menyeberang masuk ke Bangladesh. Sukunya Bengali. Nama negaranya Bangladesh. Dari Bangladesh kita kemudian masuk ke Kotahi. Negerinya Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee. Lalu setelah dari India kita masuk terus ke Pakistan, Islamabad, Karachi. Dari Pakistan kita terus menyeberang ke Iran.
Dari Iran kita terus masuk ke Irak, ibu kotanya Baghdad. Dari Irak kita masuk ke Saudi Arabia, Makkah dan Madinah. Keluar dari Saudi Arabia kita menyeberang Laut Merah, masuk ke Mesir, ibu kotanya Kairo. Dari Mesir kita menyeberang ke negerinya Muammar Gaddafi. Apa namanya? Libya, ibu kotanya Tripoli. Dari Tripoli kita menyeberang terus ke negeri Tunisia. Dari Tunisia kita menyeberang masuk ke negeri namanya Aljazair. Dari Aljazair kita menyeberang negeri terakhir di Afrika Utara namanya Maghribi, yang dikenal dalam bahasa Inggris Maroko. Dari Maroko kita menyeberang Samudra Atlantik melewati Gibraltar, lalu kita masuk ke sebuah negeri namanya Andalusia. Banyak mahasiswa nggak tahu Andalusia. Kalau ditanya tahu Andalusia, orang uruh. Tapi kalau ditanya Real Madrid, Barcelona, ngerti. Itulah di Andalusia. Di Andalusia ini lahirlah seorang anak laki-laki, jenenge siapa? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Siapa namanya? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, menulis 1004 bait. Itulah yang disebut dengan Alfiyah Ibnu Malik. Kira-kira Alfiyah Ibnu Malik ini dari Tapung Hilir jauh atau dekat? Jauh. Saya sudah menceritakannya dari Tapung Hilir naik ke atas Malaysia, menyeberang ke Patani Thailand, menyeberang ke Myanmar, menyeberang ke Pakistan, Bangladesh, India, menyeberang sampai ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyeberang Laut Merah sampai ke Andalusia. Seorang anak laki-laki bernama Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik menulis 1004 bait. 1000 itu Alfiyah, itu yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik, dihafal oleh anak dari Tapung Hilir di luar kepala. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Tahun berapa mereka ini Pak Ustadz? Alfiyah Ibnu Malik penulisnya meninggal tahun 672 Hijrah. Sekarang tahun 1445. Jadi kalau begitu umur Alfiyah itu berapa tahun? Wakeh tenan. 800 tahun. Dihitung dari usia anak-anak santri Darul Ittihad, betul Darul Ittihad. Dihitung usia anak santri Darul Ittihad dengan Imam Ibnu Malik 800 tahun. Dihitung dari jarak Tapung Hilir ke Andalusia, atuh baik, jauh, sofa sangat jauh. Tapi ternyata matan Alfiyah itu sampai kemari, dibaca, dipahami, dihafal. Kira-kira santri Darul Ittihad ini hebat atau tidak hebat? Kelas lokal apa internasional? Saya seumur-umur ceramah di Riau, dari Bagan Siapi-api Rokan Hilir sampai Tembilahan Indragiri Hilir, 12 kabupaten kota keliling, baru kali inilah ada pondok pesantren yang mengundang saya khataman Alfiyah. Terus anak kita baca matan Alfiyah Ibnu Malik
Ada syarahnya yang ditulis, berbagai macam syarah yang begitu banyak. Salah satunya adalah syarah Ibni Aqil ala matan Ibni Malik. Dihafal anak kita, dibaca dan dipahami. Untuk apa? Kitabnya diambil dari Andalusia Spanyol, kitabnya dari 800 tahun yang lalu, terus dihafal oleh anak kampung hilir. Untuk apa? Memangnya bisa untuk ngolah sawit? Memangnya bisa untuk ngolah karet? Terus nanti kalau sudah hafal Alfiah Ibni Malik iki untuk opo? Ini pertanyaan orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Kalau ada nanti yang nanya gini, terus hafal Ibnu Malik gunanya untuk apa? Dapat duit berapa? Dapat kebun sawit? Tolong bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad supaya dicek, jangan-jangan otaknya dekat dari. Sengaja Allah ciptakan otak di atas, lambung di bawah. Ada yang lambungnya di atas? Udang. Makanya disebut dengan otak udang. Kita sengaja diciptakan Allah jauh, 3 jengkal jaraknya, siji, loro, telu. Supaya apa? Jangan hanya berpikir tentang lambung, tapi juga berpikir tentang otak, tentang dunia, tentang akhirat, tentang masa depan. Ada seorang imam sholat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah? Mestinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Datang makmumnya negur di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Lailatul Qadri. Kenapa imamnya bingung? Karena enggak paham Alfiah Ibni. Coba kalau dia baca Alfiah Ibni Malik, pasti dia paham bahwa setelah huruf jar pasti baris. Siapapun makmumnya di belakang, 1000 orang pun yang menegur, sekali inna anzalnahu fi Lailatul tidak akan pernah berubah jadi Lailatul. Tapi karena dia nggak ngerti nahu, ragu, bingung, imam tarawih, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, nggak ada dalam bahasa Jawa, nggak ada dalam bahasa Minang. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadin iku ora ono nang bahasa Inggris. That is Muhammadun. I see Muhammadan. I am walking with Muhammadin. Enggak ada itu. Adik-adik di Darul Ittihad belajar bahasa Inggris kan? Ada. Ketika this is Muhammadun, I see Muhammadan. Ada? Enggak ada. Sekali Muhammadun tetap Muhammadun, nggak ada berubah jadi I see Muhammadan. Loh, kok berubah jadi Muhammadan? Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nggak ada. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang terunik kalau tidak dibaca dari mulai matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, puncaknya adalah Alfiah Ibni Malik. Kira-kira orang yang sibuk ngurus kelapa sawit, sibuk ngurus karet, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus politik, sibuk ngurus pemerintahan, kira-kira kalau semua orang Riau, penduduk Riau ini 6,7 juta orang, 6,7 juta orang. Yang nggak percaya hitung sendiri.
6,7 juta itu banyak apa sedikit? Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Kira-kira Riau 6,7 juta itu banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak, sekarang katanya sedikit. Tergantung kita membandingkannya dengan apa. Nanti kalau ada orang mengatakan di Riau ini tidak ada orang yang bisa baca kitab, di Riau ini nggak ada yang tahu mana fatah, mana nasab, mana rafa, mana jar, insya Allah saya bisa jawab, ada. Pergilah kalian ke pesantren Darul Ittihad Tapung Ilir. Saya sudah sampai ke sana. Mereka membacanya, memahaminya, menghafalnya. Apa hukum mengetahui fa'il, maf'ul, naibul fa'il? Apa hukum mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar? Hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Karena kalau dituntut semua orang mesti hafal, mesti paham, fardu ain, berarti dia berdosa. Maka ketika sudah ada sebagian anak-anak kita yang paham, mengerti tafsir Quran, maka yang lain silakanlah menyibukkan diri dengan kesibukan yang lain. Ibu-ibu silakan jual skincare, tapi hasilnya nanti untuk bantu pondok pesantren. Ini murid nanti makin banyak, buatkan satu kelas khusus wakaf, namanya kelas skincare. Bapak-bapak silakan urus sawit, tapi datang ke pesantren. Kalau bapak bukan ulama, bapak enggak hafal Alfiyah Ibni Malik, bapak enggak hafal kitab, bapak enggak bisa baca kitab, jangan berkecil hati, tetap bisa dapat pahala. Datang ke pesantren Darul Ittihad, wakafkan satu kelas, nama kelasnya Brondol. Setuju? Nanti datang ke Romo Kiai Misbahul Munir beserta Ibu Nyai Hajah Nafi'ah. Mana kelas yang perlu dibangun, mana perpustakaan, mana asrama, mana kantor. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad tentang Darul Ittihad. Kamu mau bantu? Nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jalan pulang. Tadi kan sudah sampai Andalus. Sekarang pulang. Dari Andalus nyebrang Samudra Atlantik ke Maroko. Dari Maroko pulang lagi ke belakang ke Aljazair. Dari Aljazair mundur lagi ke belakang ke Tunisia. Dari Tunisia mundur lagi ke belakang ke Libya. Dari Libya kita masuk ke Mesir. Di Mesir ada satu kampung namanya Mahallah. Apa namanya? Mahallah. Lalu lahir seorang laki-laki namanya Jalaluddin Al-Mahal. Karena orang Mahallah Al-Mahalli. Kalau orang Makkah Al-Makki, kalau orang Madinah Al-Madani, kalau orang Kampar Al-Kampari. Karena dia di Mesir ini nama kampungnya Mahallah, maka disebut dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Meninggal tahun, mudah ingat tahunnya 864, genap-genap semua 864. Dia tulis tafsir dari surat Al-Kahfi terus sampai ke An-Nas, balik lagi ke Al-Fatihah. Dari surat Al-Kahfi terus ke An-Nas, balik ke Al-Fatihah, meninggal tahun 864. Tafsirnya nggak selesai. Tiba-tiba ada satu kampung di Mesir namanya Asyut. Jenengnya apa? Asyut. Maka dia lahir di Asyut, namanya podo Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama tadi Jalaluddin
Al-Mahalli. Lalu kemudian lahir satu lagi ulama besar namanya Jalaluddin As-Suyuti. Dia lanjutkan tafsir dari surat Al-Baqarah sampai ke surat Al-Isra. Akhirnya hatamlah tafsir itu, ditulis oleh Siji Loro Jalal. Loro Jalal maka disebut dengan tafsir Al-Jalalain. Meninggal Imam As-Suyuti, mudah ingat tahun Imam As-Suyuti, emergency call 911 911. Bisa diingat? Bisa. Ibnu Malik 672. Imam Jalaluddin Al-Mahalli 864. Imam Jalaluddin As-Suyuti 911. Ustadz Abdul Somad, untuk apa tahun kelahiran ini kita ingat? Supaya kita tahu urutan. Di antara 3 ulama yang kita peringati malam ini, kita khatamkan kitabnya di Tapung Ilir. Siapa yang paling tua? Ibnu Malik. Setelah itu Al-Mahalli. Setelah itu As-Suyuti. Semoga nafa'anallahu bi'ulumihim fid darain. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dari mereka semua, insya Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan, tergantung siapa orangnya. Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik meninggal 800 tahun, meninggalkan Alfiyah Ibni Malik. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti meninggalkan tafsir yang dibaca seluruh pondok di Indonesia. Kita kalau mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan hutang, meninggalkan kredit. Dari bunyi klaksonnya sudah tahu, kredit. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunaskan Allah SWT. Banyak sekali yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ulama-ulama hafal kitab, nulis kitab, dihafal oleh anak Tapung Ilir, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Ini angkatan yang ketiga, angkatan yang keempat, angkatan yang kelima. Darul Ittihad tetap ada sampai hari kiamat. Amin. Dari satu santri punya satu pondok, 100 santri 100 pondok, maka nanti pada tahun 2035, 2045, 2055 Darul Ittihad 1, Darul Ittihad 2, Darul Ittihad 3, Darul Ittihad 4, Darul Ittihad 5. Mesti berpikir besar, mesti bermimpi besar. Ini orang sekarang mimpi aja takut. Gimana mau melihat mimpi jadi kenyataan? Betul? Apakah pesantren ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada? Tidak. Berawal dari MI dulu. Habis MI kemudian wakaf tanah 3 hektar Bapak Ramli yang tadi kita kirimkan Al-Fatihah. Mana orang Tapung Ilir yang kaya-kaya, yang luas sawitnya sejauh mata memandang, yang duitnya banyak, sing sugih? Mana? Hilang semuanya. Tapi tanah 3 hektar inilah yang paling berkah. Sampai hari kiamat nggak bisa dijual karena tanah wakaf. Bapak, orang Tapung Ilir yang kaya-kaya, punya sawit luas. Ketika bapak meninggal, sawitnya didol. Istri, anak nggak terlalu ganas, mantu ini yang ganas. Ibu yang punya gelang, punya rantai, punya anteng, begitu meninggal dunia habis. Baju 3 lemari habis, yang dibawa tinggal kain batik. Orang kaya
Mati. Orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat Mati. jangan, ada Pak Kadis Pos. Camat ada Pak Camat. Polisi jaga juga perasaan Pak Kapolsek. Tentara ada Pak Damri. Ustadz astagfirullah. Ini kalian nggak menghormati Ustadz lagi gara-gara nonton film Walid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang kampung ilir yang kaya-kaya, yang katanya sawitnya 30 hektar, habis dijual, replanting, habis. Tapi sawit yang 3 hektar ini, yang beberapa batang, dibangun kelas, rumah yang cantik yang besar, tinggal, rumah besar, tinggal, mobil besar, tinggal, istri besar, tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah ini. Saya berharap selesai acara ini nanti jamaah berdatangan menambah tanah wakaf ini, insyaallah. Amin. Saya sudah dengar ceramah Ustaz tadi malam di Darul Ittihad, maka saya wakafkan itu tanah yang ada di sana, Pak Ustaz. Tanah siapa? Embuh. Ya ora iso wakaf tanah wong. Kalau mau mewakafkan itu tanah kita. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dibukakan Allah pintu rezekinya. Yayasan adalah otak yang bergerak. Kalau sampai darah tidak mengalir ke otak, kena stroke ringan, nggak berjalan. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Yayasan terdiri dari pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, memikirkan masa depan. Urusan surat tanah, kelasnya yang kurang, asramanya, tempat olahraganya, masjidnya. Kami tadi dengan Ustadz Al-Nob Dinar dan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas, sholat berjamaah di Masjid Al-Ittihad. Masjidnya sejuk dingin karena nggak ada pintu dan jendela. Aceh, angin cepat. Masjidnya bersih. Di depannya ada solawat zuhur, solawat asar, solawat maghrib, solawat isya, solawat Ramadan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, dibalas 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Anak santrinya dapat. Mudah-mudahan pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara Yayasan Al-Ittihad sebagai otak yang memikirkan masa depan diberikan amanah sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Tapi yayasan tidak bisa bekerja berbuat apa-apa kalau tidak ada kiai, ustadz dan ustazah. Betul? Siapa yang mau mengajar, yang membangunkan santri pagi, belum ayam bekokok, ustadz sudah bangun. Dulu kami waktu di pondok dibangunkan sama ustadz, pakai bahasa kampung kami, wake up, wake up, wake up. Kebetulan waktu itu ada syekh dari Mesir yang ngajar, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Datang ke kamar kami bawa batang sapu. Salu, kom, salu. Bangun, sholat. Kami semuanya ke masjid sholat. Ada satu teman saya pas pulang, dia masih tidur. Loh, saya bilang, kamu kok nggak kena pukul Syekh? Kenapa kamu masih tetap? Tadi dia waktu mau mukul pakai batang sapu, saya bilang,
Syekh, ana junub. Akhirnya kata Syekh, ya wis sampean mandi. Jadi memang santri ini panjang akalnya. Kawan Ustadz itu sekarang masih ada. Namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi zaman kami dulu anak-anak bandel-bandel, anak santri Darul Ittihad nih baik-baik semua. Barokah Alfiyah Ibni Malik, barokah Tafsir Jalalain, barokah Romo Kiai, karena dikasih makanan halal sawit. Makan sawit kan? Tidak ada tipu, bohong, dusta, riba, ghibah, namimah. Maka insya Allah anak-anak yang dikasih makanan yang halal. Maka jangan sampai orang tua membebani ustadz, ustazah, kiai yang mengajar. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab ustadz? Kalau saya nanya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Sebetulnya tanggung jawab mendidik anak-anak ini tanggung jawab orang tua atau ustadz? Tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua nggak mampu, orang tua sibuk, orang tuanya bisnismen, orang tuanya nggak pandai ngaji, orang tua nggak bisa baca kitab, maka diserahkan ke pondok pesantren Darul Ittihad. Assalamualaikum Romo Kiai, ini anak saya, tolong didik dia. 3, akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dalam bidang fikihnya bermazhab Syafi'i. Dari mulai matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, mahalli, sampai kepada kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi meninggal tahun 676. Dalam bidang tasawufnya adalah tasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, itu kata Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sopo iku Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jelas? Bukan Murji'ah, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Darul Ittihad ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya adalah tasawuf Sunni. 3 tiang inilah yang menjadi tonggak utama. Kalau sampai tiang ini patah, roboh pentas ini. Maka kalau sampai 3 ini tidak bermazhab, akidahnya bukan Ahlus Sunnah, ditambah tasawufnya bukan tasawuf Sunni, maka rusak. Benteng, Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaysia, kita ini semuanya sepakat dalam 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni. Dan benteng pertahanan itu SMP nggak sanggup. Ibu bapak sekalian, SMP pelajarannya cuma 5, Bu. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Apa sih Jimne? Iya itulah. Cuma 5 pelajaran. Tapi di Darul Ittihad, nahwu,
sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, gharibul hadis, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran, dan tetap belajar umum karena ijazahnya sanawiyah, aliyah dan ulia, wusta ulia diakui oleh Kementerian Agama. Tetap belajar. Makanya kalau ada orang menyepelekan pesantren, anak kamu di mana? SMP negeri. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? Ya itulah, karena nggak lulus kemarin ya, daripada nganggur saya kirim ke pesantren. Emang pesantren tempat pembuangan anak bodoh? Banyak pelajaran SMP apa pesantren? Pesantren. Itu maka mesti mondok 24 jam kali 6 bulan baru pulang. Kenapa? Karena pelajaran kalian wakeh tenan. Kepala anak pesantren mesti besar. Nomor 9 peci saya. Kepala anak pesantren pecinya mesti ada AC-nya karena panas. Di dalamnya nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Bahasa Inggris. Ibu, ini perlu saya ceritakan ke ibu. Ya, kalian bukan cuma mikirkan masak ikan sale dengan daun ubi tumbuk. Ustaz kok ingat sale daun ubi tumbuk? Tadi kami sama Kiai makan ikan sale. Rasanya yummy. Jangan kalian pikirkan cuman masak nasi, sambal terasi, ikan pantau. Tapi kalian pikirkan anak-anak kalian belajar, dididik oleh romo kiai, para ustadz dan asatis, ustazah, ustazat, semuanya di sini. Maka kalau jenguk anak ke pondok, ibu, bapak, wali santri, bawakan semangat. Jangan bawakan air mata satu mangkok. Gimana pelajarannya? Nah, ini belajarnya susah. Semangat. Gitu. Ini baru datang ke pesantren, yang dilihat kamarnya, kasurnya Ndindo, iki dapurnya Ndindo, dapur iki wae sambalnya. Semangat. Justru ibu kasih semangat. Ibu siap kasih semangat untuk anak-anaknya? Enggak semangat. Bapak, kalau nanti pulang ke rumah istrinya nangis, ngeluh, kasurnya tipis, ikannya, lauknya, nasinya, bapak kasih semangat. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena anak kamu kena narkoba, gara-gara ganja, pil anjing gila, mabuk pertamak dan bensin solar. Setuju? Setuju. Anak rusak matanya hitam gara-gara main handphone. TikTok yang ditontonnya ulat pinang dan ulat sagu, ngelompat-lompat. Tapi di pesantren selamat dari TV, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari zina. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berada di tempat yang sama. Coba tengok, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Ada tembok jarak yang begitu jauh antara kita. Selamat anak kalian, Bu. Rambutnya nggak kelihatan, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Selamat anak laki-laki kalian, Pak. Dia tidak kena maksiat, tidak nonton TV, tidak main handphone. Anak saya, ponakan saya wajib masuk pondok. Yang nggak masuk pondok, saya pecat jadi anak. Kenapa? Karena saya nggak sanggup menjaga mereka di rumah, ngontrol mereka nonton TV, melihat mereka main handphone, game online. Dari mana dapat duit? Judi online. Duitnya untuk apa? Game online. Ingat, nerakanya offline. Bapak Ibu di Tapung Hilir, di Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau yang sudah memasukkan anaknya ke Darul Ittihad. Selamat anak kalian dunia akhirat, anak soleh dan solihah mujahid fisabilillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan.
ke pesantren Darul Ittihad, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Good marketing. Apa untungnya saya kalau banyak yang daftar di Darul Ittihad? Ada untungnya sama saya? Saya dapat amal jariah. Kalau yang mendaftar ke Darul Ittihad 1000 orang, yang 1000 itu punya istri 3000 karena istrinya 2. Lalu dia punya anak 4000, lalu dia punya cucu 5000. Lalu saya dapat mengalir sampai hari kiamat. Kenapa kau masuk Darul Ittihad? Karena saya tonton Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksud saya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau orang Tapung Hilir, orang Riau menjadi baik dengan masuk pesantren. Ibu kalau datang kemari bawakan semangat. Kalau mau nangis, keluar dari pintu gerbang Darul Ittihad, sudah lewat, udah agak pintu tol, nangislah di situ. Nah, jumpa pintu tol, nangis. Tapi selama di sini, kuatkan anak-anak kita, berikan mereka semangat, karena mereka perlu doa. Di malam-malam tahajud Bapak, doa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, saya sholat sunat hajat 2 rakaat supaya anak saya berketetapan hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati anakku supaya jangan minta pulang terus. Tapi kalau dilihat dari gayanya, ini santri-santriah, santriwati Darul Ittihad ini betah-betah semua di pondok. Bahkan yang sudah tamat aliyah nggak mau pulang karena belum khatam kitab. Udah tamat aliyah masih lagi mau di pondok 1 tahun lagi pengabdian dan mengkhatamkan kitab. Begitulah cinta mereka kepada ilmu. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua dijaga, dipelihara Allah, menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insyaallah. Amin ya rabbal. Anak dari Darul Ittihad lulus, dapat beasiswa, berprestasi. Lalu orang nanya ke saya, Ustaz Somad kenal dengan anak santri Darul Ittihad? Of course. Ustaz kok tahu? Saya itu santri saya itu. Emang Ustaz ngajar di sana? Pernah 1 kali tausiah. Ustaz itu ada santri, terus ketangkap jadi ninja sawit. Aduh itu saya nggak tahu. Mbuh aku ora-ora sapa itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami rombongan ini semuanya dulu santri-santri. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan, itu dulu di pondok pesantren Serambi Mekah Padang Panjang. Habis itu ke Mesir, sekarang jadi ketua yayasan di Simpang Bingung. Sejak beliau ada, orang nggak bingung lagi sekarang. Di samping beliau Ustadz Jamal. Ustadz Jamal itu juga mondok dulu di Semarang. Apa nama pondoknya Ustadz? Baitus Salam. Habis dari Baitus Salam sama-sama kuliah di UIN. Sekarang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Di samping beliau itu Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, Pondok Pesantren Al-Jam'iyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ke Mesir. Pulang dari Mesir, sekarang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas. Ustaz Somad, oh jangan ditanya lagi. Artinya apa? Kami dulu pontang-panting di pondok, habis itu terbang sejauh mata memandang, berangkat ke Mesir, setelah itu pulang. Ilmu tidak bertempat, nggak mesti ke Mesir. Kalau memang nggak mau pergi ke Mesir, jangan paksa Bu, jangan paksa Pak. Karena kalau tetap juga dipaksa ke Mesir, dia pulang bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Ilmu nggak bertempat, apalagi zaman sekarang.
bisa baca di internet, bisa ngaji, bisa talaqi, dapat semuanya. Tapi kalau dia punya keinginan yang kuat, sir ala barakatillah, terbanglah sejauh mata memandang. Tapi nanti kau tetap akan pulang membangun Tapung Ilir, membangun Kabupaten Kampar, membangun Provinsi Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada Imam Masjidil Haram. Adik-adik ada yang tahu nama Imam Masjidil Haram sekarang? Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Shuraim, Syekh Uaikli, Syekh Bandar Balilah sekarang. Tapi dulu tahun 1900-an sampai 1916 dia meninggal. Ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kira-kira kalau Minkabawi itu dari mana? Minangkabau, bukan cuma nasi Padang. Seorang anak muda dari Bukit Tinggi ke Teluk Bayur, naik kapal laut sampai ke Makkah, baca kitab dari mulai Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Matan Alfiyah, menguasai fikih Syafi'i sampai akhirnya menjadi seorang alim. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam besar Masjidil Haram. Dulu orang Arab ngejek orang kita yang matanya sipit, hidungnya pesek, kulitnya sawo busuk. Apa kata mereka? Jawi bagar, Jawi bagar. Semua orang yang datang dari Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, itu semua disebut dengan Jawi. Bagar, bakar, lembu. Mereka ngejek Jawi bagar, Jawi bagar, Jawa lembu, Jawa lembu. Karena nggak bisa baca kitab. Allah angkat derajat Jawi bagar. Ada yang menjadi ahli hadis, namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi itu di mana Pak Ustaz? Pacitan, Tremas. Syekh Mahfud At-Termasi menjadi ulama besar di Masjidil Haram, mengajar hadis, spesialis hadis. Kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut. Dia punya murid Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Termasi kepada muridnya. Fotonya ada di rumah kiai tempat saya makan tadi. Namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari talaqi Sahih Bukhari 2 tahun khatam. Kepada siapa? Kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi talaqinya kepada siapa? Kepada Syekh Bakri Syatta. Syekh Bakri Syatta talaqinya kepada siapa? Kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sampailah kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 256 Hijrah. Jadi adik-adikku sekalian, para santri, saya sebetulnya mau manggil anak-anak, tapi rasanya saya masih terlalu muda. Maka anak-anakku sekalian, kalian di sini menjaga sanad keilmuan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya muridnya dari Medan. Tahu Medan di mana? Sumatera Utara. Nama muridnya namanya Syekh Hasan Ma'sum. Syekh Hasan Ma'sum diangkat menjadi imam besar. Murid-murid Syekh Hasan Ma'sum mendirikan ormas. Itulah dia nama ormasnya, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Canduang. Tahu Canduang? Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nama muridnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada muridnya yang datang dari Jombang, Jawa Timur. Itulah dia Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Hashim Asy'ari. Dari 3 negeri, 1 orang Minangkabau, 1 orang Melayu Deli Medan, 1 orang Jawa, tapi mereka pulang
Nahdlatul Ulama 1926, Perti Tarbiyah Islamiyah 1928, Al Jamiatul Wasliyah 1930. 1945 Indonesia merdeka. Yang memperjuangkan Indonesia merdeka ini bukan hanya tentara, tapi tentara-tentara yang santri, Hizbullah namanya, Hizbullah. Kenapa mereka berperang melawan Belanda? Karena ada fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Kapan hari pahlawan? 10 November. Kenapa meledak hari pahlawan 10 November? Kenapa orang berani mati membunuh Belanda? Siapa yang membunuh Belanda? Mati syahid. Itu karena resolusi jihad dari pondok pesantren. Siapa yang berjumpa Belanda, tembak. Akhirnya santri-santri membawa senjata, bambu runcing, ketemu sama Belanda, ketemu sama Jepang. Takbir, Allahu Akbar. Larilah Belanda pontang-panting. Tinggal terong Belanda. Kalian pikir jihad itu disuarakan oleh siapa? Kita sudah tidak punya raja. Raja-raja dihabisi, dibunuh. Tinggal ulama. Ulama lah yang mengeluarkan resolusi jihad. Datang Bung Tomo minta fatwa. Datang Panglima Besar Jenderal Sudirman minta fatwa. Apa kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari? Keluar resolusi jihad, dibacakan jihad itu kepada para tentara, akhirnya kita menang. Maka 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Siapa santri Darul Ittihad yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Aduh. Memang laki-laki itu pemalu, malah yang mau jadi tentara perempuan. Memangnya bisa perempuan jadi tentara? Bisa. Tadi kami pagi dengan Ustaz Alnab, dengan Ustaz Hanafi, dengan Ustaz Jamal pengajian di Korem Wirabima. Itu tentaranya perempuan, tapi nggak bawa pistol, bawa makanan. Karena situasi nggak lagi perang. Jadi yang laki-laki ini kalau gitu jadi perawat aja lah kalian, merawat tentara. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha bisnis sukses, seorang perempuan wanita karir, punya ruko, punya duit banyak. Ini guru nanya muridnya. Ada muridnya perempuan, dia tanya, kamu mau jadi apa, Maryam? Saya mau jadi businesswoman, wanita karir, orang kaya. Terus datangnya lagi ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi suaminya. Aduh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang investasi, ternyata investasi bodong. Investasi yang paling mulia adalah investasi anak soleh. Maka jaga anak-anak kita ini semua. Beruntung Bapak Ibu yang ada di Tapung Ilir menyekolahkan anak enggak jauh. Ini untuk adik-adik, anak-anakku sekalian. Ustaz Somad dulu orang tuanya di mana? Orang tua saya di Indragiri Hulu. Dari Pekanbaru, Pelalawan, Indragiri Hulu. Ustaz mondoknya di mana? Mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Naik bis Medan Jaya. SDH, Sipirok Dolok Hole. Sudah musnah bisnya. Macam dinosaurus. Berangkat jam 5 subuh, jam 5 sore baru sampai ke sana. Ini santri di Darul Ittihad dijenguk orang tua berapa lama? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Saya dijenguk emak saya setahun sekali. Ini kalau saya ceritakan penderitaan saya, nanti kalian bilang itu derita lokal. Saya mau kalian membanding-bandingkan. Jangan sampai saya nggak mau dapat cerita ada santri yang sore-sore merenung di balik pohon sawit, akhirnya kesambet. Beban kalian nggak ada apa-apanya, sebulan sekali orang tua kalian datang, ibu juga nggak susah menjenguk. Bayangkan beban orang tua kami dulu. Ustadz Jamal dari Indragiri Hulu Air Molek ke Semarang sana, bayangkan jauhnya.
Habis itu saya pergi ke Mesir 4 tahun nggak pulang-pulang. Oh tadi kalau gitu Ustadz serius belajar? Bukan, tiket mahal. Jadi kalian belajar yang serius. Saya tidak mau kalian semua jadi ustadz. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Saya mau kalian ada yang jadi polisi, amin. Saya mau kalian ada yang jadi tentara, amin. Kalau ustadz manggil orang sholat, hayya 'alas shalah, jamaahnya nggak banyak yang datang. Tapi kalau kalian jadi panglima, hayya 'alas shalah, langsung semua panglima Kodam, Korem, dan Rem, dan Ramil, dan Dim semua mengatakan siap. Betul. Kalau kalian punya jabatan, kalau kalian punya kekuasaan, kalau kalian punya seragam, kalau kalian punya pistol, kalian bisa menolong agama Allah. Ada di antara kalian yang jadi ustazah punya pondok pesantren, ibu nyai, amin. Tapi saya mau kalian masuk fakultas kedokteran. Kalian dokter spesialis rumah sakit Arifin Ahmad yang hafal Alfiyah Ibni Malik. Kalian dokter spesialis kandungan. Karena jamaah banyak nanya, Ustaz Somad apa hukumnya istri saya perempuan? Ya istri memang perempuan. Lalu saya serahkan ke dokter laki-laki. Gimana perasaanmu? Bini kau diobok-oboknya. Enggak ada dokter perempuan Pak Ustadz. Ternyata kita kekurangan dokter perempuan. Maka saya mau kalian yang bisa baca kitab Jalalain, yang bisa baca kitab Kuning, yang ngerti fikih, kalian jadi dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Mau anakku? Alhamdulillah. Jadi nanti istri kalian serahkan ke mereka. Makanya jangan kalian galak-galak sama mereka sekarang. Disuntik matinya bini kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian polisi, tentara, walaupun kalian pejabat, walaupun kalian dokter, tapi kalian tetap punya pesan. Hebat apa enggak hebat? Hebat. Kenapa bisa punya pesantren? Oh, dokter. Dokter itu martelnya kecil. Beda sama tukang. Mohon maaf ya Pak tukang. Dokter tuh martelnya kecil. Dipukulnya lutut 10 juta. Lutut 1 apa 2? 2. Berarti 20. Beda sama tukang, martelnya besar. Mohon maaf ya Pak tukang, jangan tersinggung. Jaga malam. Jaga malam senter batunya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh nyari maling. Malingnya kerja siang. Tapi kalau kalian dokter, senternya kecil, batunya lebih kecil. THT, telinga hidung tenggorokan. Buka mulut Pak, 10 juta. Banyak pasien yang takut tutup mulut karena buka tutup 15. Sekarang saya tanya, mau jadi dokter? Kalian punya duit, kalian beli tanah, kalian buka pesantren, hidup kalian senang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus kamu jadi apa? Saya jadi suami dokter. La ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yayasannya udah, ustadz ustazahnya udah, wali santrinya udah, santrinya udah, apanya yang belum? Masyarakat Tapung Hilir. Kalian masyarakat Tapung Hilir adalah masyarakat yang paling beruntung. Orang susah-susah mengirimkan anak jauh-jauh, kalian tinggal mendaftarkan anak. Jadi kalau ada orang Tapung Hilir nggak masukkan anaknya ke pesantren, ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi, padinya banyak, mati.
Kok bisa? Kalau ada orang nun jauh di sana masuk neraka, ditanya, kenapa kau masuk neraka? Enggak ada kiai. Kenapa kau masuk neraka? Enggak ada pesantren. Kenapa kau masuk neraka? Enggak ada dai. Kenapa kau masuk neraka? Ustaz Somad enggak pernah tabligh akbar ke sini. Tapi Tapung Ilir, pas ditanya, kau dari mana? Dari Tapung Ilir. Kok mabuk? Celupkan ke neraka jahanam. Yang dulu-dulu pernah silap, pernah salah, mudah-mudahan diterima Allah taubat nasuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji alami, ya uhailal jodi wal karami, ya uhailal jodi wal karami. Nah, begitu selesai istighfar, hidup lampu. Ini pesantren apa pasar malam? Kalau ada tabligh akbar, banyak yang jualan, itu membangkitkan ekonomi umat. Makanya selesai ngaji ini, habiskan sosis-sosisnya, cendol-cendolnya, bayar sendiri. Mereka sudah menyiapkannya dari pagi sore kemarin. Kalau sampai dibawanya pulang rugi, maka beli bagi ke kawan-kawan. Siap? Ya. Kalau bingung kasih ke saya. Kenapa? Karena pesantren juga menjadi sumber kebangkitan ekonomi umat. Ilmunya dapat, pendidikannya dapat, selamat dari narkoba, ekonomi umatnya bangkit. Maka insya Allah nanti buat lagi tiap bulan pengajian, khataman, supaya masyarakat terbiasa. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, kita doakan taubat. Amin. Yang enggak tobat-tobat, kita doakan mati. Jangan diaminkan. Enggak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh berkah. Tadi saya mulai tausiah jam 10:30. Ternyata sekarang sudah jam 10:30 Enggak terasa karena enggak ngelihat jam. Ini sudah melanggar kode etik. Saya di mana-mana tausiah itu cuma 1 jam. Ini tausiah saya yang keberapa hari ini ya? Tadi pagi pertama kali di ulang tahun komunitas hamba Allah Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Habis itu pindah ke Korem 031 Wirabima Tentara-Tentara. Habis itu khutbah Jumat sekaligus tanya jawab. Selesai itu pengajian sore ibu-ibu Az-Zahra di Rimbo Panjang. Habis itu ini yang kelima. Jadi sebenarnya saya udah nggak kuat lagi tabligh akbar. Tadi maunya suaranya nggak usah menggelegar, cerita aja. Ada namanya kitab Alfiyah bin Malik yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Dia berasal dari Andalusia pada tahun 672. Mestinya tadi cerita gitu aja, tapi karena melihat jamaah ramai jadi semangat saya. Habis ini baru letoy lagi. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita sering-sering silaturahim, ketemu kiai, ketemu ulama, itu kita jadi sehat insya Allah. Betul? Betul. Makanya Bapak kalau mau selamat, mau sehat, sering silaturahim. Ibu juga begitu. Sekarang orang nggak mau lagi silaturahim. Silaturahimnya dengan siapa? Facebook. Silaturahimnya dengan siapa? Instagram, Telegram, miligram, kilogram.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan tahniah selamat untuk adik-adik yang sudah mengkhatamkan Alfiyah Ibni Malik dan Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Nah, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman awqafa hadzal ard li hadzal ma'had wa li hadhihi an-niyah wa kulli niyatin salihah wa nakhussu bi dzikri ahli silsilatil tariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika nabiyir rahmah, natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika nabiyir rahmah, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqatahami. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis hataman Alfiyah Ibni Malik dan hataman Jalalain ini, bersih kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, tunaikanlah segala hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh solihah. Wala raghiban illa anjabta, berikan keturunan penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kajian khataman di pesantren Darul Ittihad ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fi, jadikan pondok pesantren Darul Ittihad pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Taharraja minhul ulama waz zu'ama wal mufassirun wal usuliyun was sufiyun wal muhaddithun, keluar alumni-alumni dari pondok pesantren ini para ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Mereka akan menerangi umat ini dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal ma'hadil azim fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini di pondok pesantren yang penuh berkah, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika
rafiqa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Tapung Ilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.